Adik-adik yang terkasih, selamat Paskah. Ulang keras, selamat Paskah. Sekali lagi, selamat Paskah. Baik, terima kasih adik-adik yang manis semuanya. Kita bersama-sama dengan teman-teman merayakan Paskah bersama. Senang tidak? Yang senang angkat tangannya. Oke, tepuk tangan satu kali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan Paskah bersama dengan teman-teman yang lain. Ada yang dari paroki dan juga ada yang dari stasi. Sungguh kegembiraan luar biasa untuk kita semua, kita bisa berkumpul. Juga pastor juga senang karena bisa berkumpul dengan Pastor John. Ya, ini pastor ini pernah angkatan pastor di Yogyakarta dari semester 1 sampai semester 8 ya, sampai lulus S1 kita bersama-sama. Jadi anak-anak yang terkasih, para orang tua yang luar biasa, semoga kebersamaan kita memberikan semangat sukacita Paskah bagi anak-anak kita yang terkasih. Maka marilah kita awali perayaan Ekaristi ini terlebih dahulu dengan mengampun kepada Tuhan supaya kita pantas dan layak mengikuti perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kita hening sejenak. Dan marilah kita bersama-sama menyatakan sesal kita dengan berdoa-doa. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Biarlah pada hari raya Paskah ini kami sungguh bersyukur kepadamu, karena melalui kebangkitan kami semua Engkau akan menjadi putra dan putrimu kasih. Pada saat ini kami merayakan Paskah kami. Semoga Engkau memberkati putra dan putrimu ini. Semoga kami mampu berbagi kasih sebagaimana Engkau teladankan di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantar kami bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, Petrus berdiri bersama 11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditunjukkan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan kerantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, kalau kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menunjukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan
kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Allah." Ketika mereka masih tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini didengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Romo yang saya hormati, Frater Aris, Frater Anton, Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Atas perintah Romo Leo, teman angkatan saya ini, saya diminta untuk memberikan renungan untuk anak-anak. Tetapi saya merasa karena ini pasca anak, baiknya saya berbicara tidak dari sini, tapi turun ya. Betul? Sebelum memulai renungan kita bersama pada hari ini, Pastor ingin meminta kalian meneriakkan Yelia seperti ini. Kalau pastor bilang Kristus bangkit, semua menjawab haleluya secara keras. Oke? Ada suara oke? Siap? Coba pastor mau melihat pengupakan anak-anak sekami di parti ini. Kristus bangkit. Sekarang yel-yel yang sama, pastor minta satu orang anak laki-laki yang berani meneriakkan yel-yel di sini, memimpin yel-yel itu di teman-teman. Siapa? Oke, mari kita beri tepuk tangan. Nama bisa Pak? Cakra. Cakra sudah siap? Ingat ya. Oke, mic-nya mau serahkan kepada saya.
Maju maju. Romo sudah jinak lagi. Siapa? Oh ya, maju kita tepuk tangan. Semangat. Oke. Namanya siapa? Siapa? Carolina. Suster Carolina. Siapa? Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Tepuk tangan untuk Suster Carolina. Tadi ada Pastor Cakra, sekarang ada Suster Carolina. Sekalian promosi panggilan. Baik, anak-anak, adik-adik. Kristus bangkit, haleluya. Kita merayakan Paskah untuk merayakan kebangkitan Kristus yang sudah memerdekakan kita, membebaskan kita. Romo Yesus, Pastor Yesus. Tapi pastor betul alamat. Di sini ada bapak-bapak yang bawa kode dasar, boleh lihat. Apakah ada? Oh ya, mari datang. Kode dasar, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Oh, menyala. Di dalam diri kita semua ada api, karena Kristus sudah bangkit. Ada semangat. Para murid pun ketika hidup bersama Yesus memiliki api itu. Ada semangat karena Yesus bersama mereka. Tetapi api ini, Romo pinjam ini ya, Pastor pinjam air ya. Tetapi kadang-kadang api Kristus yang menyala ada dalam diri kita itu juga yang ada dalam diri para murid yang tadi menyala. Kadang-kadang karena satu dan lain hal, masalah, tantangan, tiba-tiba tidak berjalan. Kita jatuh ke dalam banyak pengalaman hidup yang tidak mengenakan, yang membuat kita akhirnya kehilangan api Kristus. Ya dok, sebenarnya dok. Para murid juga seperti itu. Ketika Yesus wafat, mereka kehilangan arah. Mereka tidak tahu lagi mau buat apa. Karena sang terang itu, api yang mereka dapatkan dari Kristus itu tidak bernyala. Mereka sembunyi, takut. Bahkan ada yang menyangka Yesus. Siapa namanya? Siapa? Petrus. Siapa mengkhianati siapa? Yudas. Yang menyangka itu namanya Petrus, yang mengkhianati Yudas. Mereka takut, api mereka mati. Tetapi Kristus yang dalam perayaan malam Paskah kita rayakan sebagai terang yang hidup dalam upacara cahaya, menghalaukan ketakutan. Dia bangkit dari kubur, dia memberikan kembali keberanian kepada para murid, juga tentu saja. Karena itu kita coba, apakah api dalam diri kita ini masih bisa bernyala kalau kita dekat dengan Kristus sang terang. Kita coba. Karena itu kalau tinggi Romo dari sini ya, pastor dari sini. Kalau kita dekat dengan Kristus, sumber terang kita yang memberikan semangat dan kehidupan kepada kita, api dalam diri kita pasti akan bernyala. Karena itu, tidak ada apa-apa saja. Karena itu adik-adik, anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita dekat selalu dengan Kristus yang baik. Ingat bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup.
Karena itu jangan pernah. Pesan yang tertentu ini juga tadi kita dengar dalam bacaan ini. Ketika perempuan-perempuan agama, jangan takut. Ini memang perkembangan, tetapi jangan takut. Tuhan yang kita imani adalah pribadi yang hidup dan baik. Dan karena itu kita semua selalu diundang untuk membawa orang ini ke dalam kehidupan ini. Tuhan akan berkata. Jadi ada kalau setelah merayakan Paskah masih malas-malas di rumah, malas belajar, mama minta tolong setrika, malas masih main HP. Itu kalian artinya masih pada ya. Tetapi kalau kalian sudah disuruh oleh Kristus yang terang, yang bangkit, kalian harus bersemangat. Kalau saudara atau pemirsa kami bilang, nanti tugas ini yang tolong mengerjakan, kalian bersemangat mengerjakannya. Itulah tanda kalian bangkit bersama Kristus. Itulah tanda apa dalam diri kalian kembali bernyanyi. Karena kita karena Kristus yang bangkit sampai tersebut. Pesan Paulus khotbah tidak boleh lebih dari 1 menit. Tetapi juga karena Roh yang bicara sama anak-anak, kemampuan mendengar kadang-kadang hanya 3 menit. Jadi cukup sekian. Tuhan memberkati kalian semua. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Tuhan memberkati. Yang dikasih umat yang beriman, setelah kita disegarkan oleh bacaan Injil dan juga memilih atau pesan dengan Paskah untuk anak-anak yang dikasih, kita akan berdiri, kita akan iman percaya kita. Aku percaya pada Allah dan aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan kudus, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai bagi kami, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa, kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai kita. Bagi mereka yang tahu, doakan, dan kiranya putramu membawa sukacita
Tuhan Yesus, ajarilah kami. Terima kasih atas kemenangan dan kebanggaan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam kebenaran, jujur dalam perkataan, dan rajin berbuat serta berbuat baik setiap hari. Marilah kita memohon. Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih yang ada pada kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau penuh belas kasih kepada siapapun, juga untuk putra putri anak asuh kami paroki kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Biar tahu dilihat.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan juga persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Ya, terimalah persembahan kami. Semoga setelah diketahui dan mengakui nama-Mu dan menerima karya agung dalam kebangkitan, kami semua memperoleh kebahagiaan yang kekal dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus pasal kami sudah dikurbankan. Sebab Dia adalah sejati yang menghapus dosa dunia, dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan hati-hati yang bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bangkitan menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjalanan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ia ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah katakan misteri iman kita. Sambil mendengarkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diikat menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, penutup kami Bernardus, serta semua rohaniwan. Ya Tuhan, berkatilah kita, putra-putrimu, anak-anak sekami yang hari ini bersuka cita dan kebangkitan. Semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkasih. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehidupan. Terimalah mereka dalam cahaya Tuhan. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan bawa Dia bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus selama dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Allah berjaya dan berkuasa hidup selamanya. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggal dan bagimu damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendakmu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudara terkasih, adik-adik yang terkasih, lihatlah inilah gembala yang menghapus dosa dunia. Berbangkitlah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya pantas engkau datang kepada saya, tetapi dosalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menyelamatkan jiwa kita. Amin.
berbagian di sayap dekat pastoran. Nanti setelah itu akan ada kegiatan pasca ceria yang akan dipandu oleh Ibu Mana, kakak anak, kakak cici, dan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih, selamat pasca untuk kita semua. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur karena pastor kita, Pastor John OFM, sudah memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Kita beri tepuk tangan pastor kita. Jubahnya warnanya apa? Tidak warna? Kalau pastor warnanya? Pastor John sengaja pakai warna coklat karena biar awet katanya, nggak usah dicuci selama sebulan. Kalau pastor dikasih harus dicuci. Adik-adik yang terkasih, untuk anak-anak UAK, terima kasih sudah mau datang bersama dengan kami. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Dan juga untuk para penari tadi, kita beri tepuk tangan semua. Kita juga beri tepuk tangan kepada kakak Rosina. Sudah lupa untuk membaca doa, lektor dan Mazmur. Dan sekarang kita berikan ujian itu. Terima kasih Pak Marcel yang senantiasa mendampingi. Dan yang terakhir, untuk kakak-kakak panitia sekali, kita beri tepuk tangan kepada mereka. Kita juga beri tepuk tangan kepada konsos. Dan kepada para pimpinan dan pemimpin. Masih semangat? Bagus. Masih semangat? Oke, akhir siang ini kita foto baru kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita. Mau? Baik, terakhir kita mau berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersamamu. Semoga kita semua diberi hidup yang berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Yesus sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada
banyak. Woi, pinggir-pinggir orang foto ini. Permisi. Ayo yang menarik dulu, kok sekarang kok. Masih foto lagi, sekarang kok. Masih foto lagi, masih foto lagi. Kalian dulu, kalian dulu. Penari dulu. Penari dulu. Mundur. Oke, salib. Mana salibnya? Dapat coba ya. Ini tangannya. Kami paroki Santo Petrus mengucapkan kalian kami paroki Santo Petrus mengucapkan Mantap ya, kerja saja. siap. Kami paroki Santo Petrus Karangsenang mengucapkan